bermartabat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Andina. Oke, ini adalah video pertama dari saya. Perkenalkan, nama saya adalah Andina Anggraini, guru BK MAN 1 Wonosobo. Di video pertama saya akan mengobrol santai dengan anak-anak hebat di MAN 1 Wonosobo. Mereka adalah peserta kompetisi sains nasional tingkat kabupaten. Yuk langsung kita perkenalan dengan mereka. Oke, kita mulai dari yang pertama. Halo, perkenalkan nama saya Adi Triadi dari kelas 11 IPA 1 KSN bidang geografi. Ahmad Fajar dari kelas 11 IPA 1 bidang informatika. Perkenalkan, nama saya Dwi Bastianto, saya dari kelas 11 IPA 1, saya ikut KSN di bidang astronomi. Halo, perkenalkan nama saya Vivi Rahayu dari kelas 11 IPA 1, saya bidang astronomi. Halo, perkenalkan nama saya Ranu Merskiatul Aziza, kelas 11 IPA 1, KSN bidang kebumian. Halo, saya Ridho Nuralan dari kelas 11 IPA 1, mapel biologi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana dari kelas 11 IPA 2, mapel bidang fisika. Hai, saya Alia Najma, kelas 10 IPA 1, KSN bidang geografi. Halo, saya Ayu Aziza Apriana dari kelas 11 IPA 1, KSN bidang geografi. Oke, tadi kita sudah perkenalan dengan siswa-siswa hebat dari MAN 1 Wonosobo. Mereka adalah peserta kompetisi sains nasional tingkat kabupaten. Perlu diketahui, MAN 1 Wonosobo tahun ini mengikutkan 27 peserta untuk mengikuti kompetisi sains nasional tingkat kabupaten, di mana 27 peserta itu terdiri dari 9 mata lomba, yaitu yang pertama adalah kebumian, astronomi, ekonomi, matematika, kimia, biologi, fisika, terus informatika dan geografi. Kalau di sini tadi yang tidak ikut dari kimia, matematika dan ekonomi karena mereka sedang bimbingan bersama dengan guru atau guru pembimbing mata pelajaran. Oke, untuk pertama kali kita akan menanyakan kepada anak-anak hebat, mereka itu motivasinya untuk ikut KSN itu apa? Oke, kita mulai dari Adil. Motivasi saya mengikuti KSN geografi ini adalah untuk mengembangkan bakat saya di bidang geografi dan menambah wawasan saya, menambah potensi saya di dalam bidang geografi. Terima kasih. Oke, terima kasih Adit, bagus sekali motivasinya supaya dengan mengikuti kompetisi sains nasional kita bisa menggali lebih banyak potensi yang ada di dalam diri kita. Kalau dari fisika, Ahmad Maulana, kira-kira motivasi apa sih yang membuat kamu tertarik keinginan untuk mengikuti KSN tingkat kabupaten? Kita tanya yuk. Baik, jadi motivasi saya untuk mengikuti KSN ini tentu untuk menambah prestasi serta membawa nama baik Madrasah Aliyah Negeri 1 Wonosobo ke kancah prestasi kabupaten, provinsi, syukur-syukur bisa nasional. Terima kasih Ahmad Maulana atas penjelasan motivasinya. Semoga anak-anak hebat yang ada di sini bisa menorehkan prestasi dan bisa mengharumkan nama MAN 1 Wonosobo di dunia pendidikan. Oke, untuk selanjutnya yaitu Wani pengen denger nih dari mapel kebumian ada Mbak Ranu. Kira-kira motivasinya apa ya dia ikut KSN? Cus langsung disampaikan. Jadi motivasi saya mengikuti KSN tingkat kabupaten mapel kebumian ingin mengasah jiwa kompetisi saya pada mapel kebumian, dan semoga saja jika saya mendapatkan juara, piagam itu bisa saya pakai untuk mendaftar di PTN favorit saya, yaitu lewat jalur SNMPTN. Sekian. Ya, betul sekali Ranu. Jadi bakat yang ada di dalam diri kita itu perlu diasah. Jiwa kompetitif yang ada di dalam diri kita itu perlu diasah. Tentunya adalah jiwa kompetisi untuk hal-hal yang positif. Dan perlu diketahui untuk SNMPTN ya anak-anakku,
Nanti jika kalian memiliki piagam penghargaan atau kejuaraan, itu bisa disertakan sebagai nilai tambah. Nilai tambah untuk mendaftar di jalur SNMPTN, yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, di mana seleksi itu menggunakan nilai rapor dan menyertakan piagam atau prestasi apa yang pernah diraih. Dan kalau nanti kalian sudah berhasil nih, alhamdulillah, semoga kita bisa memenangkan kompetisi sains nasional tingkat kabupaten, nanti piagamnya bisa dipakai untuk menambah nilai plus pada saat pendaftaran SNMPTN. Ya, kira-kira seperti itu tadi motivasi dari anak-anak hebat di sini. Ada yang motivasinya untuk menggali bakat, ada yang untuk mengharumkan nama Baikman, ada yang ingin membangkitkan jiwa kompetisi, dan juga menggapai cita-cita di pendidikan yang lebih lanjut dengan menggunakan piagam prestasi. Oke, terima kasih, bagus sekali. Terus yang selanjutnya Bu Andin ingin tanyakan, untuk mengikuti kompetisi sains nasional tingkat kabupaten itu kan didahului dengan adanya seleksi di sekolah. Bu Andin ingin tahu nih, kira-kira seleksi di Mapel Informatika itu seperti apa sih, dan tadinya dari berapa siswa kemudian menjadi berapa, lalu seleksinya seperti apa? Yuk langsung kita tanyakan. Cus, kita bertanya ke Ahmad Fajar. Jadi yang pertama pasti saja ada pembekalan terlebih dahulu, pembekalan materi dari guru pembimbing. Terus dulu ada 5 orang yang mengikuti bidang informatika, terus diseleksi, diambil 3 orang dengan cara mengerjakan soal yang diberikan oleh guru pembimbing dan nilai tertinggi yang diambil 3. Begitu. Oh, jadi dulu itu di informatika ada 5 siswa ya. Dari 5 siswa itu kemudian diseleksi menjadi 3 anak. Kalau dari bidang biologi nih, Bu Andin ingin tahu jumlah siswa sebelumnya berapa, kemudian menjadi berapa, seleksinya seperti apa. Yuk kita langsung kepoin cus ke Ridho Nur Alam. Oke, jadi untuk biologi itu diambil tadinya ada 5 anak dari sekian banyak siswa yang ada di MAN. Nah, 5 anak yang ditunjuk itu diseleksi dengan beberapa soal, diambil 3 terbaik. Salah satunya adalah saya. Pemilihan tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 sampai tanggal 10 Maret 2021. Terima kasih Bu Andin ucapkan kepada Ridho Nur Alam yang tadi sudah menjelaskan seleksi tingkat sekolahnya seperti apa. Begini, baik. Kita nanti akan mendengarkan gimana sih rasanya bimbingan KSN itu seperti apa, terus trik-triknya nanti, trik-trik dalam belajar itu seperti apa. Bu Andin ingin tahu dari Mapel Astronomi. Di Mapel Astronomi ada Tuti Rahayu. Kita tanya yuk, gimana sih bimbingan astronomi? Oke, langsung cus Tuti Rahayu. Jadi, saya belajar KSN setiap hari di perpustakaan Mansatu Wonosobo. Awalnya saya belajar mandiri dengan mencari materi-materi dan soal-soal di internet. Tapi terkadang saya juga dibimbing oleh Pak Agus. Dan rencananya kedepannya Mansatu Wonosobo juga akan mendatangkan pembimbing dari luar yang jauh lebih menguasai ilmu astronomi. Oke, terima kasih Tuti Rahayu sudah menjelaskan proses bimbingan yang ada di Mansatu Wonosobo. Perlu diketahui untuk anak-anak hebat dari Mansatu Wonosobo yang mengikuti kegiatan KSN tingkat kabupaten, itu mereka bimbingan dengan guru pembimbing. Nanti ada guru pembimbing dari guru Mansatu Wonosobo dan juga ada pembimbing dari luar. Tempat bimbingannya itu juga di perpustakaan ya. Yang di perpustakaan itu ada mapel astronomi, terus ada mapel fisika ya Ahmad Maulana, ada mapel informatika Ahmad Fajar, ada mapel geografi, ada Adit, ada Ayu, ada Alia, dan yang lainnya. Kalau mapel biologi bimbingannya di mana Ridho? Oke, terima kasih Ridho. Jadi untuk mapel biologi bimbingannya ada di lab multimedia.
bimbingannya di mana sih? Terus siapa sih guru pembimbingnya? Yuk langsung tanyakan Mbak Ranum. Jadi untuk KSN Mapel Kebumian, bimbingannya ada di ruang kelas 11 IPA 5 dan dibimbing oleh Bu Gali. Oke, jadi dari Mapel Kebumian bimbingannya di kelas 11 IPA 5. Oh iya, kita belum tanya nih. Kalau dari Mapel Geografi itu bimbingannya di mana sih? Terus siapa pembimbingnya? Lalu bimbingannya seperti apa? Yuk kita coba tanya. Jadi kita bimbingan di Perpustakaan M1 Wonosobo. Kita dibimbing oleh Bu Ida. Selain kita dibimbing, kita juga belajar mandiri dengan mengerjakan soal, pendalaman materi, serta menonton video pembelajaran di berbagai sumber yang ada. Oke, jadi anak-anak hebat dari Mars 1 Wonosobo itu kreatif ya. Jadi anak-anak itu tidak hanya mengandalkan belajar dengan guru pembimbing saja, tapi anak-anak di sini juga mereka rajin dan aktif sekali untuk belajar mandiri. Mereka bisa melihat dari tadi video ya Mbak Alia ya, video YouTube, video pembelajaran. Mereka juga berlatih mengerjakan soal sendiri. Wah, ya terima kasih Bu Andin ucapkan kepada anak-anakku semua yang pada hari ini sudah meluangkan waktunya di sela-sela bimbingannya untuk bisa gabung di podcast pertama dari Bu Andin. Semoga kalian sukses selalu. Semoga usaha yang kalian lakukan selama ini, bimbingan dari pagi sampai siang, bisa membuahkan hasil yang maksimal, yang bisa menorehkan prestasi untuk diri kalian, yang bisa mengharumkan nama baik Mars 1 Wonosobo, dan tentunya semoga nanti jika kalian berprestasi bisa bermanfaat untuk pendidikan di tingkat lanjut. Oke, sekali lagi Bu Andin